Banjir di mana-mana sekarang, musim penghujan, banjir di mana-mana. Di daerah Banjaran, Dayakolot, Bojong Soang, dan di wilayah Kabupaten Bandung mayoritas kebanjiran. Banjir bandang. Tidak ada tempat yang bisa dilalui kalau musim penghujan datang dan juga kalau hujan datang juga. Itu tentunya pemerintah yang terus berjuang meredam atau mengantisipasi banjir di wilayah-wilayah terkait. Saya sangat mendukung dan juga saya sangat ingin membantu terkait masalah hal banjir, gitu kan. Ada banjir di wilayah yang memang tidak bisa aktivitas lancar, tidak ada aktivitas berjalan dengan lancar, ekonomi tersendat, tukang dagang, anu biasa melalui, anu digawe, segala macem itu kan, itu semuanya tersendat gara-gara banjir. Bahkan infrastruktur yang udah diperbaiki atau udah yang ada tuh rusak karena banjir bandang. Dari mulai hulu sampai bawah banjir bandang. Tentunya itu jadi sebagai pemikiran bersama, tidak hanya dipikirkan oleh pemerintah saja, gitu kan. Nah, kita sebagai warga negara juga harus memikirkan seperti apa menanggulangi dan mengantisipasi banjir tersebut. Mungkin saya sebagai rakyat biasa hanya ingin memberi masukan atau menambahkan, kalau misalkan menanggulangi banjir hanya di buntutnya saja, mungkin kalau di bawah, gitu kan, tentunya tidak akan ada penyelesaian secara menyeluruh. Itu mungkin baik, gitu. Baik penataan lokasi-lokasi banjir di daerah-daerah tertentu misalkan yang biasa rawan banjir. Sekarang ini udah sangat mengkhawatirkan, jangankan di daerah yang datar atau di bawah, gitu kan. Di daerah Bogor pun udah banjir bandang. Itu kan sebenarnya Bogor tuh di atas ya, di gunung lah, dataran tinggi, gitu kan. Tapi banjir bandang saya melihat tuh luar biasa. Termasuk ke daerah saya pun sekarang tuh daerah pegunungan tuh udah banjir bandang. Nah, artinya menanggulangi banjir tersebut ya harus seperti apa, gitu. Harus gimana? Karena kalau menanggulangi banjir di bawah terus, di Citarum, di mana gitu kan, di lokasi-lokasi terkait yang kena banjir langsung, gitu. Sedangkan air kan datangnya dari hulu. Banjir datang dari hulu. Mungkin ya ini mah sebagai pendapat, gitu kan, masukan. Kalau memang ini masukannya baik ya alhamdulillah, kalau nggak baik ya mungkin dievaluasi lagi. Menurut saya rakyat biasa ya tentunya menanggulangi banjir ya harus di hulunya dulu. Harus seperti apa? Sebetulnya di hulu itu banyak yang harus kita diantisipasi, harus kita perbaiki terkait datangnya banjir. Karena banjir tidak mungkin datang dari bawah ke atas, ya kan? Banjir tidak akan mungkin datang dari bawah ke atas, itu logikanya. Tentunya banjir akan datang dari hulu ke bawah. Artinya semua komponen tidak hanya bisa, kita tidak hanya menudingkan bahwa itu pemerintah menanggulangi banjir, nggak bisa. Pemerintah menanggulangi banjir misalkan di daerah tertentu nggak bisa. Bukan, kita jangan menyalahkan pemerintah terus. Nah, kita sebagai warga negara harus peka dan harus bisa memberikan masukan, memberikan masukan dan juga pendapat, gitu kan. Seperti apa menanggulangi banjir? Mari kita bersama-sama untuk menanggulangi banjir. Karena kalau terus-menerus kita dibiarkan seperti ini, terus kita memperbaiki di lahan yang memang udah tentu
kena dampak banjir di bawah gitu kan, misalkan di Bojong Soang, di daerah Kolot, di daerah Banjar, terus memperbaiki memperbaiki wilayah tersebut, itu tidak akan ada hasilnya memuaskan gitu. Jadi kita semuanya tidak bisa dan tidak boleh menyalahkan terus pemerintah yang ada, tapi kita harus memberikan solusi. Walaupun kita rakyat biasa, harus memberikan solusi, masukan seperti apa nanggulangi banjir. Nah, menurut saya tidak bisa banjir terus ditanggulangi hanya di bawah, karena sekali lagi banjir tidak akan datang dari bawah ke atas, tentunya dari atas ke bawah, dari hulu ke buntut gitu kan. Nah, artinya harus kita perbaiki di hulunya. Seperti apa? Tentunya kita juga tidak bisa mengesampingkan hajat rakyat yang di hulu. Kita kan sebagai masyarakat dan juga mungkin untuk pemerintah juga menjadi dilematis ya. Dilema karena orang jadi bingung gitulah. Jadi gitu salah, kira salah. Jadi, mengambil sikap tegas pun ke masyarakat yang di hulu. Ya jadi mengesampingkan hajatnya ngeganggu karena pencahariannya betul gitu kan, ekonominya diuruskan mungkin memang ya banjir tidak akan selesai kalau memang kita tidak dipikirkan di hulunya gitu kan, seperti itu. Nah, artinya seperti apa menanggulanginya? Artinya dari mulai sekarang harus kita antisipasi penyelesaiannya, penanggulangannya, solusinya. Jangan terus-menerus generasi sekarang harus menambah hutan. Itu aja. Hentikan dari sekarang, bukan hentikan yang udah berjalan. Yang udah berjalan pun kita harus cari solusi. Seperti apa penataan hutan? Dari dulu ada program-program yang sifatnya baik ya. Program yang baik, program yang judulnya juga sangat baik, namanya itu adalah Leuweung Hejo, masyarakat Hejo, tapi sempat ke ayeuna leuweung teh hejo-hejo. Nepi ka ayeuna leuweung tetap gunung. Masyarakat pun ya susah hejo. Itu punten itu fakta yang ada di lapangan. Nah, kita harus bisa mengantisipasi. Kita harus bisa mempunyai solusi. Seperti apa solusinya? Artinya kita coba bimbing di hulu, rakyat di hulu, masyarakat yang di hulu, alih proposikeun gitu kan. Alih proposikeun. Saya berkali-kali menyampaikan coba bikin lapangan pekerjaan di kampung. Coba bikin lapangan pekerjaan di tiap desa. Coba bikin lapangan pekerjaan di tiap wilayah yang sifatnya akan mendatangkan banjir. Supaya apa? Supaya lahan-lahan kritis, lahan-lahan hutan tidak terus ditambah sama masyarakat. Gitu kan? Bisa nggak mengalihkan gitu kan, mengalihkan kegiatan, contohnya dari sekarang nih, karena manusia makin kesini makin menambah, generasi makin menambah, apalagi zaman sekarang tuh susah lapangan pekerjaan, susah kerja. Jangankan yang tidak sekolah, yang putus sekolah, yang sekolahnya lulus pun, yang sekolahnya selesai, yang sampai kuliah pun, ada yang sarjana, ada yang beres kuliah di mana-mana di universitas. Itu kan kebanyakan susah kerja. Yang ada di kampung karena memang pengen mau hidup, pasti itu karena ada di wilayah hutan, di wilayah kampung, di wilayah pertaniannya, naik lagi ke hutan. Nah, mungkin kita semua harus memikirkan gimana supaya di tiap desa ada lapangan pekerjaan, bisa bikin konveksi, bisa bikin apa saja, bisa sebetulnya di tiap desa itu bisa bikin mengalihkan generasi supaya tidak merambah ke hutan, dialihkan ke kegiatan lain, itu bisa sebetulnya. Itu kan negara banyak uang, ada uang. Itu jangan seperti apa, negara daripada dimakan oleh kunyuk-kunyuk Pertamina, uang puluhan miliar, triliunan, mending pakai ngomean di kampung, mending pakai ngomean di desa, mending pakai ngomean hutan.
Coba uang puluhan miliar, coba uang triliunan oleh tikus-tikus bangsat yang di Pertamina. Itu fakta, kenyataan, bukan saya ngomongin karena itu fakta. Masyarakat udah pada tahu semua, gitu kan? Coba anggarannya ambil, duitnya sita, pakai perbaiki hutan, pakai lahan-lahan untuk memperbaiki lahan kritis di wilayah kehutanan, seperti itu. Jadi saya mohon, saya sampaikan, saya siap membantu. Bukan saya mengkritik, tidak akan menjadikan solusi. Kalau misalkan dari rakyat saya seperti saya, rakyat yang paling bodoh, memberikan solusi atau kritik, tapi manfaat, apa salahnya didengar? Nah gitu. Ini coba kepada para pejabat kehutanan, mari kita bersama-sama kepada para pejabat kehutanan dari mulai Kementerian Kehutanan di pusat sampai ke bawah, mari kita bersama-sama kolaborasi dengan masyarakat, kolaborasi dengan para pejabat yang di bawah untuk memperbaiki lahan-lahan kritis seperti apa. Kita jangan hanya mengambil programnya doang, kita jangan mengambil proyeknya doang, tapi hutan tetap rusak. Seperti itu. Sekarang tuh banyak lembaga-lembaga yang mengurus hutan, tapi kapan sih selesainya gitu kan? Karena kita jangan orientasi kepada proyeknya doang. Kita jangan orientasi kepada programnya doang. Kita harus benar-benar mengaplikasikan, kita harus benar-benar melaksanakan sebagaimana yang kita harapkan di negara ini. Begitulah. Dan itu mungkin pendapat yang konyol dari anak jalanan. Mohon maaf kalau memang ini saya bukan kritis, saya bukan ini mah hanya memberikan solusi. Kalau yang selalu masukan saya, pendapat saya bisa benar ya, ambillah yang benarnya. Kalau salah ya maaf ya, mungkin wajar lah, karena saya ini juga bukan siapa-siapa, bukan orang pintar, bukan ahli lingkungan, tapi saya merasa bertanggung jawab sebagai warga negara, sebagai masyarakat kepada lingkungannya. Karena saya tahu banjir jangan di kota, di hulu pun udah banjir. Oleh karena itu mari kita bersama untuk memikirkan, untuk menyadarkan, dan untuk mengantisipasi dan untuk memberikan solusi kepada masyarakat. Itu kan mengalihkan proporsinya, jangan terus merambah hutan. Apakah kita mau tega, kakeknya ke hutan, bapaknya ke hutan, anaknya ke hutan, cucunya pun apakah harus ke hutan terus? Jangan seperti itu. Mari kita pikirkan. Saya sebagai masyarakat biasa memberikan solusi, tidak terus hanya memperbaiki lahan banjir di lapangan, di bawah, di buntut. Mari kita pikir di atas. Itu kepada pihak-pihak pejabat kehutanan, mari kita bersama-sama bantu pemerintah Pemda, bantu pemerintah provinsi. Mari kita untuk kerjasama lah, kolaborasi dari mulai pihak-pihak terkait. Mari kita bantu pemerintah, mari kita kuatkan pemerintah untuk menanggulangi banjir-banjir yang terus-menerus belum ada solusinya. Karena solusinya hanya satu, hulu, itulah. Tidak akan dari buntut ke hulu, tapi dari hulu ke buntut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balat, beledam.